Haleluya. Ada yang mau dibaptis? Oh, ada yang mau diapa? Oke, sini cerita. Jaga jarak aja ya. Saya nggak takut sama coronavirus, tapi kan nanti katanya pendeta Lubis nggak taat. Tapi sering di Polri, di TNI nggak taat. Oke, Ibu mau apa? Saya minta diberkati, Pak. Sama suami saya, sama Alek Manurung. Alek Manurung. Ibu udah pernah nikah dulu? Saya dulu nikah Islam sama suami yang dulu. Oh iya, yang ketok-ketok kemarin siapa ya? Ketok-ketok listrik ya? Nggak ada orang jauh, Pak, bukan orang Oh, bukan orang iya. Cakep cantik orangnya. Penasaran saya, kok ngapain dia ketok-ketok kencang-kencang banget? bukan orang sini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi kami tim Metanoia sekarang sedang memasak saudara. Memasak untuk siapa? Ini untuk kami bagikan makanan ini ke anak jalanan. Tapi jangan saudara pikir kerjanya waktu sekarang saja. Bukan. Ini kemarin sudah dibelanjain, semua sudah dikerjain mulai pagi sampai jam 5:30 sore kalau saya nggak salah ya. Saudara, sekarang tinggal menghangat-hangati mana yang perlu dipanasi dan segala macam. Saudara, kita harus melakukan yang baik buat semua orang. Walaupun memang pertama teman seiman, tapi semua orang ya. Hari ini kan kita tahu pandemik masih terus meningkat saudara. Masih banyak orang-orang yang kena dampak impact pandemik ini sehingga mereka kesulitan makan. Bahkan ada yang bersaksi di sana 2 hari tidak makan. Bayangkan, kerinduan saya masih setiap hari memberi mereka makan. Tapi bagaimana? Doa saya terus supaya itu bisa saya laksanakan. Namun sekarang ya saya hanya bisa seminggu sekali saudara. Saudara, Anda harus peduli kepada saudara-saudara Anda dimanapun saudara berada. Lakukan apa yang kami buat ini dimanapun Anda berada. Tapi kalau memang Anda belum bisa melakukannya, Anda bisa dukung kami di nomor rekening ini, ada di layar saudara, ada juga di deskripsi. Percayalah, semua kami gunakan untuk pelayanan, tidak ada untuk poya-poya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Alkitab bilang, ya ini ucapan Yesus langsung. Ketika aku lapar kau nggak kasih makan, ketika haus kau nggak kasih minum, ketika aku telanjang kau nggak kasih aku pakaian, ketika aku di penjara kau nggak besuk aku. Orang itu bilang begini, kapan aku Tuhan melihat engkau lapar nggak kasih makan, kapan aku melihat engkau haus nggak kasih minum, kapan aku melihat engkau telanjang nggak kasih pakaian, kapan aku melihat engkau di penjara, aku tidak datang, kapan kau di penjara? Dia katakan, engkau tidak melakukan bagi yang ini engkau sudah tidak melakukan bagiku. Tapi yang seorang lagi dikatakan, iya Tuhan, aku sudah melakukan itu dan ini. Dan orang itu saudara dikatakan, silakan engkau menerima kehidupan yang kekal. Saudara, barang siapa yang melakukan sesuatu kepada yang hina sekalipun, mereka sudah melakukan bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara bisa dukung pelayanan ini di nomor rekening yang ada di layar, baik yang di deskripsi. Yakobus 4 ayat 17 berkata, kalau kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Berbuat baik, senyuman, ramah, ya, sapa orang, itu berbuat baik. Tetapi yang terbaik lagi ada, yaitu kita langsung tindakan real, yaitu memberi mereka makan bagi yang kekurangan. Itu tindakan langsung, saudara. Karena itu saudara, saya percaya apa yang kita lakukan Tuhan semua perhitungkan. Jangan saudara berpikir, oh saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat, saya bukan pejabat. Pejabat, konglomerat, orang kaya kalau kikir pun percuma. Tapi saudara harus berpikir, ya, janda miskin yang memberi 2 peser saja, Tuhan bilang dia memberi terbanyak. Padahal 2 peser itu uang terkecil pada masa itu. Sekarang uang rupiah atau istilahnya 1.000 rupiah itu uang yang menurut kita receh-receh. Tapi 2 peser itu yang dia punya, dia kasih. Tuhan bilang ini yang memberi terbanyak. Nah, saudara, mungkin Anda nggak bisa memberi banyak. Oh, 1 juta, 2 juta, 500 ribu, oh, 100 ribu. Mungkin Anda hanya bisa memberi 50 ribu. Tapi ingat baik, kalau Anda memberi 20 ribu, 50 ribu, sementara uang Anda puluhan juta, itu kan nggak cengli. Saya mau berdoa buat saudara semua, khususnya yang sudah subscribe Metanoia, terlebih terusus yang setia menonton pelayanan-pelayanan kami. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka semua. Yang sudah mendukung dana doa, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung dana doa, Tuhan jamah juga. Tuhan jamah, berkati di lain waktu mereka akan mendukung doa dan dana. Kuasa-Mu bekerja atas mereka. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau tidak pernah berhutang. Apa yang mereka buat,
sekecil apapun yang mereka kasih, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus, kami sudah tiba di tempat pelayanan. Ya, kita akan bawa semua makanan-makanannya. Oke Pak, bawa Pak. Kena tadi. Sedikit kena tadi saudara, tapi kalau bagi Yesus nggak ada masalah. Mana yang lain? Yang lain mana? Udah biar saya satu bawa. Nah, kamu bisa nutup ini kan? Kamu kan belakangan, biar saya bawa langsung. Mari. Oke, kita langsung ya. Nanti bisa tutup ya. Air minum udah, air minum. Oke. Ayo. Ibu-ibu kemarin dulu Bu, bagi masker Bu. Bagi masker ya. Bagi masker ya, pas pakai langsung ya, pakai ya. Hah? Satu lagi Pak, Mana dia? lagi jalan. Oh ya, oke. Jangan bohong ya. Karena besok juga kita ini lagi. Pakai ya. Yang lama disimpan dulu, ini dulu pakai. Soalnya ini bisa dicuci-cuci nih. Jarak jauh-jauh. Iya, jarak agak jauh ya. Setengah meter lah. Jaga jarak ya. Mama itu baterainya lu ambil satu. Nah, Sini. Di baris-baris jaga jarak, jaga jarak. Satu aja coba tuh. Mana yang pegang? Saat dulu. Ya. Juga tolong nanti kalau udah selesai dibersihin ya. Maksudnya ada orang-orang pemerintahan kenal saya Pak, dibersihin Pak. 3 baris. Ya supaya kalau datang mereka saya bisa tanggung jawab. Jarak 3 baris. Tolong dijaga jarak. Disorot kita nanti. Berbaris lah, dulu sabar. Pegang. Ada lagi? Yang udah jangan ambil lagi ya. Soalnya kita terbatas persediaannya. Yang udah ngambil masker jangan ambil lagi ya. Satu orang satu aja ya. Satu orang satu masker. Berkah dalam. Iya, berkah dalam. Satu orang satu masker. Tenang, tenang. Oh, ya. 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 Satu orang satu masker ya. Protokol kesehatan jaga. Ada gak? Sudah? Biar kita bisa cepat. Jaga jarak. Jaga jarak. Supaya nggak ada ini. Kita hanya mau membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Tapi karena kita memang dari gereja, ya tentunya kita harus ibadah dulu. Ya,
Pak. Jangan kumpul. Pak. Jangan kumpul. Jaga jarak ya, Pak. Jaga jarak. Iya, jangan rapat ya. Lu ngambilnya ke Bapak. Di sana. Iya, lu di sana. Udah ya. Dua lagi tuh. Sudah. Jaga jarak ya. Biar selesai, kita doa nanti. Oke? Sudah ya? Syukur Tuhan karena kasih setiamu, karena anugerahmu kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami mengasihi sesama kami, maka Tuhan berkenan atas hidup kami. Amin. Karena itulah kami mengunjungi rekan-rekan kami, karena mereka membutuhkan Tuhan dan membutuhkan untuk keperluan lahiriah mereka. Amin. Urapi jalannya pesta anak domba Allah, urapi doa-doa kami berkenan di hatimu dan menyenangkan hatimu. Amin. Jikalau ada kuasa-kuasa setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan mengalir melimpah atas seluruh manusia di muka bumi ini, sehingga semua di muka bumi ini manusia tidak lagi menentang Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan sehingga Indonesia aman. Tidak ada lagi di Indonesia ribut-ribut karena semua sama-sama takut Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam Yesus Tuhan yang kudus saya berdoa. Amin. Amin. Oke, kita nyanyi 1-2 lagu ya. Oh, ada gitarnya. Ya. Ya, ku masuk ruang Maha Kudus. Oh ya. Ini istri saya yang waktu pelayanan di Polda, Anda kalau tahu ya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, haleluya. Biar ada kuasa Allah tercurah di tempat ini. Ada hadirat Allah tercurah di tempat ini. Roh kami Tuhan disatukan di tempat ini untuk memuji Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan apapun namanya, roh pemberontak Tuhan kami Tuhan patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa Allah, ada dahsyat di tempat ini. Dan kami tahu ketika kami menyembah Engkau Yesus, Engkau Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan Yesus ada arti nilai yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ketika kami hadir Tuhan Yesus menyembah Engkau Bapa, Tuhan Yesus kami akan masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari buka suaranya saudara. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, menyembahmu. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kita ulangi sekali lagi saudara, dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk
Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya. Dahsyat mulia Engkau Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala kuasa tunduk di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah namanya, namanya Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan hidup, hidup yang luar biasa. Haleluya, dahsyat. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus corona ditaklukkan. Amin. 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 Sebab segala nama tunduk terhadap nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa segalanya yang ada di dunia ini. Amin. Yes. Justru itu kita harus punya kuasa. Kuasa berasal daripada surga, amin. Amin. Itu kuasa Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nama Tuhan kita siapa? Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus semuanya ada, amin. Amin. Semuanya ada, lengkap semuanya, saudara. Sebab di dalam nama Yesus dia adalah Allah. Dalam nama Yesus dia adalah Bapa. Di dalam nama Yesus dia adalah Anak. Semuanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Justru itu Tuhan kita namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tetap percaya kepada Yesus, sebab Yesus memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang kita bersorak-sorai, amin. Amin. Siapa tahu lagunya Manise Manise, tahu ya? Kerja buat Tuhan selalu manise. Mari kita nyanyi haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, 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 manise. Ikut Tuhan selalu manise. Manise, manise. Ikut Tuhan selalu manise. Kurang ceria saudara.
Kita harus menari, amin. Amin. Ikut Tuhan selalu manusia, amin. Amin. Haleluya. 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 Kita ulangi sekali lagi, Sen. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ada lagu yang dipersembahkan anak saya, saudara. Sadrak Devon. Devon nyanyi. Devon nyanyi. Nyanyi. Di sini aja nyanyi. Iya. Ini anak saya nyanyi, saudara ya. Ini anak ketiga. Dia sudah mengasihi Tuhan sejak kecil. Jaga jarak ya. Jaga jarak ya, tetap masker pakai, oke? Nyanyi. Tuhan dan Rajaku, Apa buka? Allahku, tempatku meminta dan berdoa. Engkau terucap dalam jiwaku, memuji, muliakan namamu, Raja segala raja. Engkau Yesus, Tuhan segala Tuhan. Engkau Yesus, kedatanganmu menebus dosa. Kau Raja segalanya, Raja. Bermasmurlah padanya yang kuasa. Bermasmurlah baginya yang kekal. Bermasmurlah, bernyanyi pujian. Bermasmurlah, memuji, menyembah. Bermasmurlah, memuji, muliakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Dahsyat, Saudara, mulia, anak ini baru kelas berapa, Nak? 5. Kelas 5, tapi dia sudah mengasihi Tuhan ya. Sudah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Baru kelas 5. Langsung paham. Ya, haleluya, amin. Ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan juga nyanyikan ada lagu yang kita ciptakan dari Metanoia. Ya. Haleluya. Kita akan nyanyikan dan kalian dengar. Ini Nanti ciptaan juga. kita sendiri ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Engkaulah firman, satu dalam Tuhan, Yesus namamu, padamu berlindung. Pak. Engkau percaya, berharap pasimu, Ganti masker ya. dalam namamu. Ya. Ganti masker ya. Pada mulanya Engkaulah firman, satu dalam Tuhan, Yesus namamu, padamu berlindung.
engkau percaya, berharap kasih-Mu dalam nama-Mu, sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah firman-Mu yang mengajarkan hingga nanti kesudahan. Sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah firman-Mu yang mengajarkan hingga nanti kesudahan. Haleluya, dahsyat. Haleluya, luar biasa Tuhan kita, men. Kita bisa menciptakan lagu ini lewat orang yang sebelumnya percaya kepada Yesus, saudara. Ketika dia menciptakan lagu, dia menangis kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat sama Tuhan. Memang latar belakang dia adalah artis dunia. Artis dunia tahun 90-an, saudara. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia buat apa yang harus saya perbuat kepada Tuhan. Apa yang harus saya buat. Sehingga dia menciptakan lagu. Saudara, lagu kami sudah ada, kalau kurang lebih ada 17 lagu yang sudah dia ciptakannya. Sekali seminggu dia ciptakan lagu satu, saudara. Luar biasa, saudara. Semua yang kami lakukan itu adalah hasil ciptakan dia. Tapi luar biasa, saudara, Tuhan pakai. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Karena Pak Lubis dulu berkata kita harus punya lagu tersendiri. Ternyata Tuhan luar biasa. Semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji-muji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Terimalah penyembahan pujian kami, berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Lewat penyembahan pujian ini ada hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan yang bekerja atas kami, sehingga hidup kami dirubah, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Biarlah kami semua di tempat ini makin hari merubah diri kami, dirubah oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Roh Kudus, ambil alih pelayanan ini. Karena kami percaya Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Dia akan meninggikan Yesus. Amen. Dia akan memuliakan Yesus. Amen. Dia akan memberitakan Yesus. Dia akan mengabarkan tentang Yesus, sehingga orang-orang akan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Juru Selamat, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, yang mati untuk menebus orang berdosa, dan bangkit hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi yang percaya, dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang coba mengganggu, menghalangi, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Karena kami adalah garam dunia dan terang dunia. Kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oke, saudara, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Sisakan waktu. Haleluya. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 10. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, ini pertanyaan yang klasik, yang menurut saya pertanyaan yang dibuat-buat ya. Masa seorang ahli Taurat yang hebat, yang sudah berpendidikan tinggi, masa dia nggak tahu sesama manusia itu siapa? Jawab Yesus adalah seorang. Yesus menjawab dengan ilustrasi ya.
Jawab Yesus, adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam nggak peduli, lewat aja. Hah? Dirampok? Hah? Mau mati? Hah? Pergi. Ya, haleluya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi ini juga, saudara, adalah salah satu suku Israel yang memang dihususkan hanya melayani di bait Allah, di sinagog. Jadi mereka tidak punya ladang, tidak punya pekerjaan umum, ya, tidak punya. Mereka hanya melayani Tuhan saja di sana, saudara. Jadi hidup mereka itu dari persembahan. Nah, artinya dia itu adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi ketika ngelihat orang penderita mau mati, hah? Mau mati? Nah, ditinggalin aja, ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu akan kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Lihat sini. Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya ceritakan singkat, ya. Jadi saudara, ada seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus. Dia ngomong, bagaimana supaya aku punya hidup yang kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang ini bilang, aku sudah lakukan itu. Tapi siapakah sesama manusia itu, katanya, saudara? Sorry, maaf, dia bilang sesama manusia itu siapa? Saudara, kira-kira Anda ini yang pendidikannya mungkin nggak S2, S3, apalagi S-teler, ya, yang biasa-biasa, tahu nggak sesama manusia? Jawab, tahu nggak? Tahu. Jadi ketika dia tanya siapa sesama manusia itu, dalam pemikirannya konsep yang ada dalam ahli Taurat ini adalah sesama manusia itu harus level sosialnya sama. Misalnya sama-sama pejabat, berarti sesama manusia. Sama-sama orang kaya, sesama manusia. Sama-sama S1, sesama manusia. Sama-sama apa lagi, ya? Sama-sama punya uang banyak, gitulah. Level sosialnya ya hampir-hampir imbang lah gitu, sesama manusia. Kastanya sama. Kastanya sama. Jadi yang ada di dalam konsep ahli Taurat ini, sesama manusia itu harus satu kasta, sama. Saudara, Yesus kasih perumpamaan. Karena Yesus tahu dalam otak orang ini. Yesus tahu. Yesus kasih perumpamaan. Ada orang, ya, dari Yerusalem mau ke Yeriko, kurang lebih begitu. Di perjalanan dia dirampok. Memang saudara, waktu saya ke Israel, itu daerah rawan memang. Sampai sekarang juga itu dijaga oleh tentara Israel, ya, oleh polisi-polisi Israel. Jadi itu daerah rawan, saudara. Jadi ada orang dirampok, kata Yesus. Imam lewat. Imam ini, saudara, pemuka agama. Haleluya. Pemuka agama, ya. Jadi dia lewat. Biarinlah. Ngapain gua tolong? Dia pergi. Saudara, orang Lewi ini juga pemuka agama di agama Yahudi. Dia dihususkan hanya melayani. Tapi dia lihat, ngapain gua cari masalah? Dia pergi lagi. Orang Samaria ini, saudara, lihat, dia bantu. Orang Samaria ini masuk golongan orang berdosa, pelacur,
perampok, pembunuh, pencuri, semualah di sana. Tapi saudara, ketika dia lihat, ini orang ini harus ditolong. Orang Samaria yang dikucilkan, yang dianggap rendah secara rohani, yang dianggap nggak ngerti firman, yang dianggap nggak punya agama lah, macam-macam lah, ya kan? Tapi justru orang Samaria ini yang nolong. Wah, dibawanya ke rumah penginapan, dikasihnya lagi uang tadi berapa dinar? 2 dinar, saudara. Nanti kalau kurang, aku tambahin besok. Belanjakan aja dulu ini. Hah, Yesus tanya, siapa di antara mereka yang melakukan kebaikan, kasih sesama manusia? Dia jawabnya apa? Orang Samaria atau gimana? Dia nggak jawab orang Samaria. Dia jawab begini. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kenapa dia nggak jawab orang Samaria? Dia malu hati. Orang Samaria itu dalam konsep orang Yahudi, orang berdosa. Dalam konsep mereka itu ini penjahat, berdosa. Nggak berani dia ngomong orang Samaria. Orang yang melakukan belas kasihan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya percaya banyaklah orang yang melihat saudara. Mungkin ada imam kemarin lewat, tapi dia lihat, anak jalanan, buat apa loh? Pergi dia. Haleluya. Mungkin ada juga orang Lewi, gembala sidang, atau apapun itu namanya. Loh, anak jalanan, pusing gua gara-gara lu. Haleluya. 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 Tapi ada orang yang berkata, wah ini orang jahat, ini pendosa, ini nggak benar. Toto dia datang, wih kasihan lah ini orang ya. Lu udah makan belum? Belum, udah 2 hari. Udah makan belum siang ini? Jawab benar, udah makan belum? Belum. Haleluya. Mau makan nggak? Makan firman dulu. Tapi imam udah lewat loh, nggak kasih makanan dia. Imam udah lewat, orang Lewi udah lewat. Oke lah, aku orang Samaria, nggak apa-apa. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi saudara, zaman sekarang itu orang banyak gembar-gembor. Gua ini rohani, ya. Gua ini anak apa namanya, anak orang baik, anak keturunan raja, keturunan kolongrat, keturunan bangsawan. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apakah kita mengasihi manusia. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Apakah kita mengasihi manusia? Itu yang penting. Jadi kalau saya mau cerita agama, saya nggak suka cerita agama-agama. Agamaku agama kasih, udah. Amin. Titik. Mengasihi sesama manusia. Haleluya. Kita harus mengasihi sesama manusia. Haleluya. Saudara, walaupun misalnya Anda di jalanan, Anda bisa mengasihi sesama manusia. Misalnya temenmu itu ya udah nggak makan 1 hari, kebetulan hari ini rezekimu banyak, kau dapat 2 bungkus, kau kasih dia sebungkus, kau dapat sebungkus, bagi 2. Tapi kalau segenggam, Pak, bisa bagi 2 lagi. Pak, kalau hanya cuma sesuap, lebih hebat lagi, kau kasih dia, kau nggak makan, berdoa aja. Itu baru kasih, amin. Jadi Tuhan hari ini kasih pesan sama kita untuk kita boleh saling mengasihi. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Haleluya. Bukan masalah khotbah. Ada yang mau bertanya masalah apa? Tadi sudah saya sampaikan. Haleluya. Ada yang mau dibaptis? Oh, ada yang mau diapa? Oke, sini cerita. Jaga jarak aja ya. Saya nggak takut sama coronavirus, tapi kan nanti katanya pendeta Lubis nggak taat. Tapi sering di Polri, di TNI nggak taat. Oke, Ibu mau apa? Saya minta diberkati, Pak. Sama suami saya, sama Alek Manurung. Alek Manurung. Ibu udah pernah nikah dulu? Saya dulu nikah Islam sama suaminya dulu. Udah suaminya kemana? Udah meninggal. Oke, besok kita cek ya kebenarannya. Terus yang calonnya mana? Itu di sana kok di ujung. Ngapain dia di ujung? Lagi nungguin gerobak. Nungguin gerobak. Waduh, kasihan dia ya. Nungguin gerobak. Kalau dia belum pernah nikah. Iya,
Dulu punya nikah tapi nggak nikah Pak. Oh, kumpul kebo. Udah nggak apa-apa. Itu dulu dia kebo. Dulu kebo. Namanya kumpul kebo. Kalau orang nggak nikah itu kumpul perempuan laki-laki berhubungan seperti suami istri, maaf, itu namanya kebo. Makanya kumpul kebo. Jadi dia belum nikah, dia masih kebo. Oke, sekarang kalau nikah nanti baru jadi manusia. Oke, nanti kita bicarakan. Oke, kita doa dulu untuk makanan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat makanan minuman yang kami mau makan, kuduskan dengan firman-Mu biar menjadi sehat. Coronavirus kami tolak dalam nama Yesus. Di mana-mana aku Tuhan berpergian, aku bersyukur sampai hari ini tidak kena coronavirus. Itu karena Tuhan menjagai, melindungi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap jaga jarak ya. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Nah, haleluya. Masker tetap dipakai kemana-mana ya. Ya. Nah. Jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat ya. Soalnya ada acara sana, ada banyak petugas apa. Lagi vaksin mereka ya. Nanti pun kalian divaksin, nggak tahu kapan. Pastilah divaksin. Titip bode ya. Nanti besok kita ketemu untuk orang itu. Besok ya. Besok ketemu di Grogol boleh di mana. Nantilah saya atur lah. Nah, langsung baptis dulu. Saya sharing baptis baru Sabtu depan. Hah? Udah dibaptis. Dua-dua udah. Udah kan yang itu. Ada suratnya? Suratnya kebakaran. Oh, suratnya kebakaran. Tetap kita baptis lagi, Bu. Nggak bisa. Nah, ya. Karena nanti tahu-tahu enggak. Iya. Coba nanti saya doa dulu lah apa gimana. Tapi kalau suratnya kebakaran kan orang nanti bisa aja bohong. Iya. Tapi kalau yang laki kan memang asli Kristen. Ya, tapi dia baptis percik kan? Iya. Iya. Tolong jaga jarak ya. Banyak makanan nggak mungkin kurang. Udah jaga jarak. Setengah meter, tolong ya. Tolong, soalnya saya banyak kenalan orang pemerintahan juga, nanti nggak enak gitu. Puji Tuhan tadi Pak PM itu dia tenang, santai aja. Ini airnya Nina. Ini pegang. Ya nanti sebelum. Oke, kita langsung aja ya Bu ya. Nanti kita telepon-teleponan aja ya. Soalnya nanti kelamaan dilihat orang atau nggak enak juga. Oke, ayo. Apa selesaikan? Udah gitu aja. Selesai Mas Jolo. Hah? Selesai Mas Jolo. Selesai? Ah. Ayo. Cepat. Tapi jaga jarak, cepat. Ya nanti. Ini airnya. Soalnya dong acara non. Iya. Oke. Tuhan berkati ya. Yo. Mau kemana, Ray? Yo. Ya. Iya nanti belum kerupuknya. Ini. Airnya. Udah lu. Minum kok tuh. Ayo. Kalau minum. Nah. Minum aja. Nah. Dia nanti ada. Ya nanti diambil. Minum. Ya, kita habis buat cara aja. Ada kayak ini, kecil. Nah, udah. Air dulu. Pak, ini. Tuh. Nih, panen kamu. Ayo. Manusia kerdus saya pulang. Pegang. Oh, saya takut deh kalau air ini. Ayo manusia kerdus. Hah? Saudara Bapak Ibu sekalian, di depan ada acara ya, makanya tadi khotbahnya kita tidak terlalu ini ya. Ada acara, ada rekan-rekan TNI di depan PM di acara vaksin di depan sana. Ini airnya.
kemarin siapa ya? Ketok-ketok listrik ya? Nggak ada orang Hah? jauh Pak, bukan orang Oh, bukan orang iya. Penasaran saya, kok ngapain dia ketok-ketok kencang-kencang banget? bukan orang sini. Waduh. Jual. Berkontrakan. Tinggalnya parkirin kita. Kalau ini kan itu. Hah? Itu masih pas. Ah. Cara apa? Sosial. Vaksin itu mereka di Oh, TNI-nya divaksin semua. ya mungkin. Udah. Tuh orang Madura tuh. Nah, Nasi. Minta aja, Mbak. tadi mana uang ini? Oh, tenanglah, ini udah untuk parkir nih, mau jalan nih. Lama kali, ha. Ayo. Dia bilang nanti parkiran itu.